Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswan Alauddin dari kelas 5D dengan NIM 105841112 123. Dan saya Andisa Mas Bula dengan NIM 105841141623. Pada video ini kami akan menjelaskan aplikasi sistem pakar penentuan kelayakan beasiswa berbasis web. Aplikasi ini menggunakan konsep sistem pakar, yaitu sistem yang meniru cara berpikir seorang ahli dalam mengambil keputusan. Dalam kasus ini, sistem pakar digunakan untuk membantu apakah seorang mahasiswa layak menerima beasiswa atau tidak. Metode yang kami gunakan yaitu forward charging dengan fungsi Sugeno. Di sini saya ingin menjelaskan tentang forward chaining. Eh, Metode pertama yang digunakan adalah forward chaining. Forward chaining merupakan metode penelaran yang dimulai dari fakta. Kemudian proses menggunakan aturan untuk menghasilkan kesimpulan. Fakta pada aplikasi ini berasal dari data yang diinput oleh pengguna, seperti status mahasiswa, persyaratan administrasi, dan kondisi akademik. Jika semua syarat terpenuhi, maka sistem menyimpulkan bahwa mahasiswa layak diproses ke tahap selanjutnya. Namun, jika ada satu syarat yang tidak terpenuhi, sistem langsung menyimpulkan mahasiswa tidak layak. Dengan demikian, forward chaining berfungsi sebagai penyaring awal. Dan metode Fuji Sugeno, setelah lolos tahapan for chaining, sistem menggunakan metode Fuji Sugeno. Metode Fuji Sugeno digunakan karena nilai seperti IPK dan penghasilan orang tua tidak bersifat mutlak. Nilai IPK dan penghasilan diubah menjadi nilai Fuji, kemudian diproses menggunakan aturan Fuji. Dan hasil metode Sugeno berupa nilai numerik yang menentukan tingkat kelayakan beasiswa. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang alur aplikasi yang ingin saya buat, yaitu eh, pada tampilan awal di sini ada pack login, di mana mahasiswa harus diwajibkan menginput mengisi data diri. Contohnya seperti ini. Kemudian mahasiswa menginput biodata, misalnya seperti ini. Ini kemudian tempat tanggal lahir. Dia setelah mengisi beasiswa, kemudian mahasiswa akan mengisi persyaratan. Sebagai contoh ada IPK. Kita ambil di sini 3,5. Kemudian untuk penghasilan orang tuanya itu kita coba di angka 3 juta. Kemudian mahasiswa wajib mencentang semua persyaratan ini. Kemudian kita melakukan proses atau penghitungan kelayakan. Nah, setelah kita menginput memasukkan akun, menginput biodata dengan persyaratan, maka hasil keputusannya itu layak mendapat beasiswa dengan nilai 72,50%. Kemudian untuk program kami, di sini saya ingin menjelaskan tentang program kami. Tentunya seperti ini. Untuk HTML-nya itu digunakan untuk membuat struktur halaman seperti form data, form login, dan form persyaratan. Input yang digunakan terlalu itu seperti tadi, nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan lain-lain. Kemudian ada CSS. CSS untuk ditampilkan
Untuk tampilan, kami menggunakan CSS dengan pendekatan Flexbox. Flexbox digunakan agar form berada tepat di tengah layar dan seimbang antara kanan dan kiri. Setiap halaman memiliki file CSS masing-masing, sedangkan background dan font diatur secara global agar konsisten. Kemudian kami juga menggunakan Dan JavaScript sebagai logika, yaitu JavaScript digunakan untuk mengelola sistem logika sistem pakar. JavaScript mengambil data input, menjalankan aturan seperti ini, me- menjalankan aturan forward chaining dan menghitung nilai fusi Sugeno. Hasil perhitungan kemudian ditampilkan secara otomatis pada halaman hasil penghitungan kelayakan. Hasil akhir berupa keputusan layak atau tidak layak beserta nilai kelayakan. Dengan begitu, pengguna dapat langsung mengetahui status beasiswanya apakah layak atau tidak. hasil akhir berupa keputusan layak atau tidak layak beserta nilai kelayakan. Dengan begitu, pengguna dapat langsung mengetahui status beasiswa. Dengan aplikasi ini, proses seleksi beasiswa menjadi lebih objektif dan transparan. Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.